Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Betapa indahnya kalau kita dipersatukan hari ini. Kalau kita boleh sehat, kita boleh dapat melihat, kita boleh mendengar, kita dapat bernafas. Itu karena kasih karunia Tuhan, saudara. Yes. Karena itu hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita yang terbaik. Apapun situasi kita sekarang, dimanapun kita berada, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Di rumah-rumah, di jalan-jalan dimanapun saudara berada sekarang, percayalah Tuhan tidak terbatas oleh tempat, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh situasi. Dan Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita persatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau jadikan Tuhan Yesus. Engkau sudah panggil kami dimanapun kami berada sekarang. Kalau kami boleh menonton ya Tuhan ibadah online ini, kami percaya Tuhan Yesus Engkau sedang bekerja pada setiap diri kami. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus dimanapun kami berada. Beracaralah Tuhan Yesus, sentuh hati-hati yang memerlukan Engkau. Hati-hati ya Tuhan yang berseru-seru tentang kehadiran-Mu, tentang peluluran tangan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang jamah. Kami percaya Engkau Allah tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh tempat. Beracaralah Tuhan Yesus. Di hari-hari ini Tuhan Yesus, kami mau hati kami pure Tuhan Yesus, hati kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Engkau selidiki kami Bapa. Biarlah Tuhan kami mempunyai motivasi yang benar, kami mempunyai purpose yang benar. Kalau kami hidup hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Mari kita semua menyembah Tuhan dengan hati yang terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan mengenai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama katakan dari awal. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan
menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Oh, tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Tuhan. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Allah yang hidup sedang beracara di tengah-tengah kita. Apapun situasimu, bersyukurlah pada Dia. Bersyukurlah pada Tuhan Yesus. Mari puji Dia, mari sorak haleluya, sorakan hosana, hosana, hosana. Kiara rabasana maya rabose, kiara rabasana maya rabose. Mari semua kita yang bisa berbahasa roh, mari bangun roh kita. Mari kita sembah Dia dengan bahasa-bahasa yang baru. Kira la rabosa namo ya rabo ya rabo ya rabo ya rabo ya rabo ya. Kira la rabosa namo ya rabosa namo ya la 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 la. Kira la 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 la. Kira la 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 la. Pemulihan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi. Oh, puji Tuhan, sembah Dia. Hai roh yang ada di dalamku, pujilah Tuhan. Segenap hatiku, pujilah namanya Yesus. Raja skala raja, Tuhan skala Tuhan. Oh, Allah yang dahsyat, penyedia penyembuh, Allah yang luar biasa. Kiara la rabasana moyara la rabase. Inilah yang
dan hatiku bersuka. Mari semua kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana. Terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami merasa dipulihkan, kami merasa dikuatkan. Api kami mulai dibakar kembali. Kami mulai bersemangat untuk memuji-Mu. Kami mulai bersemangat untuk melihat hari esok. Karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang besar. Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Allah yang dapat memindahkan gunung. Allah yang pencipta segalanya. Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Mari kita sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan bersama. Seperti Daud menari, seperti Daud melompat-lompat menyembah Tuhan. Mari kita semua sembah Tuhan. Tuhan Allah yang hebat ada di tengah-tengah kita. Mari kita puji Dia. Dan jangan pernah lelah saudara. Jangan pernah lelah waktu kita melayani Tuhan. Sebab Tuhan sangat sayang pada kita semua. Mari semua kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari semua kita katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita katakan, jangan pernah lelah saudara. Jangan pernah lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Mari semuanya puji Dia. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi saudara, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang,
Sarima. Oh, mari semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Hosana. Haleluya. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi datang pada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan dan rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah. Hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita angkat Tuhan, tangan kita pada Tuhan. Dimanapun kita berada sekarang, mari kita sembah Tuhan. Yang mau berlutut silakan, yang mau berdiri silakan, yang mau menangis silakan. Rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sekali lagi, you are here, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. Buka hati kita lebar-lebar, saudara. Rasakan roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Allah yang hidup ada di tengah-tengah kita. Oh, worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Dialah pembuka jalan bagi engkau. Dialah penyedia segalanya bagi engkau. Dialah sumber berkat bagi engkau. Apapun situasimu, percayalah Tuhan sedang bekerja pada hari ini. Tuhan sedang bekerja pada hari ini. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is
is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bangun roh yang ada di dalam kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya la rabosana mo ya rabosana mo. Ya la rabosana ma ya rababa. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Dia gak pernah melupakan saudara. Gak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan saudara. Kadang kita merasa Tuhan tidak ada, tapi Dia selalu ada bagi kita. Kadang kita gak pernah melihat pekerjaannya, seakan-akan Dia tidak bekerja. Tapi percayalah saudara, Dia sedang berperang bagi kita. Dia sedang berjalan di depan kita. Dia sedang berperang gantikan kita. Oh rabasana. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop working. You never stop working. Come on, say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are the Waymaker, Lord. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. One more time we declare it. Katakan dengan iman. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are Lord. Pembuka jalan, pembuka anugerah, pemegang janji. My God, that is who you are. 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 Tuhan berjanji saudara,
Dia akan selalu tepatin. Amin. Seperti yang dikatakan di dalam firman, setiap janji-janji Tuhan itu nyata. Yes. Itu bukan sebuah yang terjadi di masa lalu, tapi itu juga terjadi sekarang. Amin. Di masa depan saudara pun Tuhan tetap bekerja. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Berserahlah pada Tuhan. Berserahlah pada Tuhan dan percayalah bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami hanya dapat memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Biarlah Engkau terus diagungkan atas kehidupan kami. Biarlah di hari-hari ini, di hari-hari Pantai Kosta ketiga ini, Tuhan Yesus sendiri yang pakai setiap kami. Jadikan kami insan Pantai Kosta itu, Tuhan Yesus, yang berjalan maju bagi Tuhan, yang berjalan selalu maju tanpa mundur. Kami percaya Tuhan Yesus, di masa-masa ini kami mau berkomitmen, Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami pada Engkau. In the year of integrity, di tahun integritas ini, kami mau berdiri teguh dalam iman kami dan percaya sepenuhnya pada Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau rapi bibir dan mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berikan firman-firman itu keluar, menjadi senjata bagi kami, menjadi biji yang tertanam bagi kami, dan kami akan bertumbuh dan menjadi dampak di hari-hari ini. Hari-hari yang bukan semakin gampang tetapi semakin susah, tapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang benar, kami punya Allah yang luar biasa, kami Allah yang tidak pernah menggenapi janjinya, yang selalu akan menggenapi janji Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pujian, hormat, syukur kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari kita semua katakan amin. Shalom, Jemaat Kingdom of God yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Dalam masa pandemi ini kita masih tetap beribadah secara online. Oke. Nah, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada di dalam rumah kita masing-masing. Hari ini saya ingin menyampaikan khotbah dengan tema, khotbah saya adalah ketika keadaan mengecewakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup kita mengalami banyak kejadian. Ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk, saudaraku ya. Sesuai dengan pengkhotbah, saudaraku, pengkhotbah katakan bahwa ada saat lahir, ada saat mati, ada saat kita bersuka cita, ada saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, saudaraku, itulah kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Nah, Tuhan izinkan setiap orang, semua orang pasti akan mengalami semua kejadian itu. Ada kejadian yang sukacita, ada kejadian di mana kita ditipu orang, ada kejadian di mana kita mengalami kesedihan, ada kejadian di mana kita kehilangan, ada kejadian di mana kita diberkati dengan limpah. Nah, saudaraku, kejadian-kejadian ini silih berganti memasuki kehidupan kita, saudaraku. Dan Alkitab mencatat di dalam pengkhotbah juga dikatakan bahwa semua kejadian ini membuat kita tidak bisa mengerti apa yang akan terjadi pada hari esok. Semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Nah, hari ini kita mau fokus kepada keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita akan mengalami juga kejadian-kejadian di mana tidak sesuai dengan harapan kita. Kita berharap sesuatu yang bagus. Kita berharap keadaan itu menjadi baik, tetapi ternyata tidak demikian, saudaraku. Itu bisa terjadi di dalam masalah keuangan kita, di dalam masalah kesehatan kita, di dalam masalah keluarga. Nah, saudaraku, kadang-kadang kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hal-hal kehidupan kita, saudaraku. Dan kita menginginkan supaya keuangan kita membaik. Kita menginginkan supaya keluarga kita membaik. Kita menginginkan supaya kesehatan kita pulih kembali, saudaraku. Nah, ketika kita berdoa, kita berharap, dan ternyata itu tidak terjadi. Bahkan yang terjadi adalah keadaan yang sebaliknya. Keadaan yang lebih buruk. Keadaan yang membuat kita kecewa, saudaraku. Apa yang harus kita lakukan?
dalam keadaan yang begitu mudah sekali untuk kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Mudah sekali untuk membuat kita menjadi marah barangkali kepada Tuhan, sebagian kita ya. Barangkali mudah bagi kita untuk kita meninggalkan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak memberkati? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu, saudaraku ya. Dan kita menjadi kecewa. Dan tidak sedikit orang-orang yang kecewa dan kemudian meninggalkan Tuhan. Dan mulai tidak mempercayai Tuhan. Dan menganggap bahwa semua janji Tuhan itu adalah bohong belaka. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa Tuhan mempunyai rancangan selalu baik di dalam hidup kita. Saudaraku ya, Tuhan ingin memberkati kita. Tetapi karena kejadiannya begitu mengecewakan kita, membuat kita pahit, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita marah, saudaraku ya. Kita udah tidak peduli lagi apa yang menjadi rancangan Tuhan, saudaraku. Dan itulah yang menjadi kehendak iblis, saudaraku. Saudaraku, di dalam Alkitab ada banyak kejadian yang Tuhan ajarkan kita. Satu kali Daud itu sedang melarikan diri dari kejaran Saul, saudaraku ya. Waktu itu adalah Raja Saul. Bayangkan seorang Raja Saul dengan seluruh pasukannya yang begitu hebat mengejar seorang Daud, saudaraku. Betapa menakutkan keadaan itu. Nah, Daud dengan orang-orang yang mengikuti dia, saudaraku ya. Ada sekitar mungkin 400 orang, saudaraku. Dan itu harus melarikan diri. Satu kali mereka sampai di Kehila. Saudaraku, di Kehila itu, hari itu ternyata ada orang-orang Filistin yang hendak menyerang Kehila. Orang-orang Kehila begitu ketakutan. Dan Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku menolong Kehila, mengusir orang Filistin tersebut? Tuhan jawab, tolonglah, bebaskan dia, kau akan bisa mengusir mereka. Dan orang-orang Daud ngomong, kita sendiri aja udah kesulitan, kita sendiri aja dalam mara bahaya, kok malah kita harus menolong orang lain. Tetapi Daud tetap membawa orang-orangnya melepaskan Kehila dari Filistin. Dan apa yang terjadi? Berita ini terdengar oleh Saul, dan Saul mengirimkan orang, saudaraku. Dan Daud bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, apakah Saul akan mengejar ke sini? Ya. Apakah orang-orang Kehila ini akan menyerahkan kami ke dalam tangan Saul? Ya. Saudaraku, ini adalah keadaan yang mengecewakan. Seharusnya Kehila ini balas budi dong. Ya enggak? Karena apa? Karena mereka udah ditolong dilepaskan dari Filistin. Harusnya Kehila berusaha menyembunyikan Daud dan orang-orangnya dong. Tetapi Tuhan menjawab, dikatakan bahwa ya, mereka akan menyerahkan. Dan akibatnya Daud harus membawa seluruh orang-orangnya, keluarganya semuanya mengungsi lagi, melarikan diri lagi. Ini adalah kondisi yang mengecewakan. Ada juga kisah tentang Ayub. Ayub itu setiap hari, Ayub adalah orang benar. Alkitab mencatat bahwa Tuhan sendiri memuji Ayub. Tidak ada orang yang seperti dia, yang begitu saleh, jujur, menjauhi kejahatan, ya enggak takut akan Tuhan. Tetapi Ayub yang setiap hari berdoa, dia berdoa kepada Tuhan supaya anak-anaknya boleh selamat. Dia berdoa supaya Tuhan mengampuni andai kata anak-anaknya melakukan kesalahan. Dan apa yang terjadi? Iblis datang. Dan iblis meminta izin supaya menjamah milik Ayub. Dan apa yang dilakukan ketika iblis mendapat izin dari Tuhan? Iblis menghabisi anak Ayub. Semua anak Ayub itu mati semua, saudaraku. Saudaraku, ini membuat satu luka yang sangat dalam sekali. Saya percaya kalau kita kehilangan orang yang kita kasihi itu, waduh, luar biasa. Tapi ini habis semua, semua anaknya mati semua. Dan seluruh hartanya semua dirampok, semuanya dijarah oleh orang-orang, saudaraku. Tiba-tiba Ayub menjadi nggak ada apa-apa lagi. Ya enggak, anaknya mati semua dan hartanya semua dijarah, dirampok, habis semua, saudaraku. Dan ini begitu menyedihkan. Tujuan daripada iblis adalah, iblis ngomong sama Tuhan, dikatakan apa? Kau jangan terlalu cepat memuji Ayub lah. Saya kasih tahu, kalau kau jamah apa yang dimilikinya, kau ambil apa yang dimilikinya, dia pasti akan mengutuki engkau. Kau coba aja. Dan iblis mendapatkan izin, dia habisin semua. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Ayub
tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut, saudaraku. Dan Ayub benar dalam hal itu. Saudaraku, Ayub di dalam keadaan benar, saudaraku. Kenapa? Dia tidak menuduh Allah melakukan hal-hal yang tidak patut, saudaraku. Semua itu dilakukan oleh iblis. Iblis berusaha menghancurkan kita. Iblis berusaha merampok kita. Iblis berusaha merusak. Iblis berusaha mengambil semuanya. Tetapi seringkali kita marahnya bukan kepada iblis. Kita marah kepada Tuhan. Kita kecewa kepada Tuhan. Kita ngomong, kenapa Tuhan tidak proteksi? Kenapa Tuhan tidak lindungi? Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak berkati? Kenapa begini? Kenapa begitu? Saudaraku, kita marah kepada Tuhan. Berapa banyak orang ketika mengalami kesulitan, dia marah kepada iblis. Jarang saya lihat orang yang marah kepada iblis. Mereka selalu marah kepada Tuhan. Padahal jelas-jelas iblis yang melakukan. Saudaraku. Nah, hari ini Tuhan mau kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dan iblis juga adalah iblis yang sama dulu, sekarang, selamanya. Dia itu penipu, dia itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia selalu mau menipu kita. Dia mau memanipulasi pikiran kita, membuat kita berpikir bahwa Tuhanlah semuanya ini yang bikin kacau semuanya. Itu salah Tuhan. Kau harus marah kepada Tuhan, kau harus kecewa kepada Tuhan, kau perlu tinggalkan Tuhan. Saudaraku, inilah skenarionya iblis. Dia penipu. Dia akan mencuri semua milik kita. Dia akan mencuri Tuhan itu sendiri dari kita. Saudaraku, sehingga kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi saudaraku, hari ini kita mau belajar. Pada saat kita sedang mengalami kekecewaan, pada saat kita melihat segala sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan kita, kita harus ingat, disitulah persimpangan hidup kita. Iblis mulai menanamkan, dia menaruhkan perasaan negatif, kepahitan, kekecewaan, kesedihan, kemarahan, segala perasaan negatif dia tanamkan. Dan dia mulai menanamkan semua pikiran negatif di dalam pikiran kita. Membuat kita untuk keluar dari rancangan Tuhan. So, ketika kita sedang menghadapi kekecewaan, ketika kita sedang menghadapi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, satu hal yang kita harus belajar. Yang pertama adalah bahwa hidup kita ini haruslah tetap mempercayai rancangan Tuhan. Saudaraku, kalau kita tidak hidup berdasarkan rancangan Tuhan, maka engkau akan dikendalikan oleh iblis. Engkau harus membiarkan hidupmu dikendalikan oleh Tuhan. Engkau jangan merancangkan hidupmu dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan manusia, saudaraku. Saudara, dia tidak akan mendapatkan hari yang baik. Saudaraku, Tuhan gak mau kita hidup dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak mau. Karena apa? Karena kita akan mudah sekali dikalahkan oleh iblis. Ketika kita tidak di dalam rancangan Tuhan, maka iblis akan mudah sekali menggiring kita masuk ke dalam rancangan dia, saudaraku. Ketika kita kecewa dengan Tuhan dan kita katakan, aku gak mau ikut Tuhan lagi, nggak ada Tuhan-Tuhan lagi lah. Saya berjumpa dengan seorang anak muda, usianya baru 30-an, saudaraku ya. Anak-anak muda ini begitu kecewa. Karena apa? Karena di dalam rumah tangganya tidak begitu harmonis. Dan dia punya pasangannya itu melakukan selingkuh, saudaraku. Dan kemudian mereka berpisah. Saudaraku, dia kecewa karena apa? Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah hal sebaliknya. Dan dia kecewa. Dia dari tadinya begitu percaya kepada Tuhan. Bahkan dia sudah terlibat di dalam pelayanan. Tetapi ketika hal buruk ini menghantam hidup dia, saudaraku, dia katakan, nggak ada Tuhan-Tuhan lagi. Aku percaya ada Tuhan, tetapi aku nggak ada Tuhan-Tuhan lagi. Nggak mau terlibat dengan urusan Tuhan. Dia nggak mau pergi ke gereja lagi. Dia nggak mau percaya semua. Dia anggap itu semuanya bohong saja, saudaraku. Nah, iblis begitu menginginkan ketika ada anak Tuhan hidup keluar dari rancangan Tuhan. Bukankah dia ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kau kasih kesempatan, aku jamah semua milik Ayub itu. Dia pasti akan mengutuki engkau.
Saudaraku, hal yang sama sampai hari ini iblis melakukan hal yang sama. Dia ingin engkau mengutuki Tuhan Allahmu. Dia ingin engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dia ingin engkau hidup dengan kekuatanmu sendiri. Dia ingin engkau digiring oleh dia. Dengan demikian engkau akan berjalan menuju kebinasaan. Dia itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Iblis itu tidak ada baiknya. Dan dia akan mencuri hidup kita. Dia akan mencuri rancangan Tuhan yang terbaik. Hidup kita yang terbaik yang akan terjadi di masa datang. Dia curi semua keyakinanmu. Dia curi semua kebenaran itu. Dia curi, saudaraku. Dan kemudian dia bawa engkau berjalan di dalam kepahitan. Berjalan dalam hidup yang rusak. Engkau mulai mabok-mabok. Engkau mulai merusak dirimu. Engkau mulai hidup dengan hidup yang sesuai dengan seperti orang-orang dunia. Dan dia mulai membunuh engkau. Dan dia membinasakan engkau di dalam kematian yang kekal. Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Bahwa rancangan Tuhan kepada kita itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan katakan bahwa rancangan dia dengan rancangan kita itu beda jauh. Jauhnya seperti langit dan bumi jauhnya, saudaraku. Apa yang bisa kita rancangkan, apa yang bisa kita pikirkan, saudaraku, ternyata beda jauh banget dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Jalannya kita menginginkan jalannya begini. Tetapi jalan Tuhan itu beda jauh sekali. Sehingga ketika kita mengharapkan Tuhan menolong kita dalam jalan ini supaya kita bisa sampai sana. Saudaraku, ternyata Tuhan tidak membawa kita, tidak mengizinkan kita ada di dalam jalan ini. Tuhan membawa kita ke dalam jalan yang satunya lagi. Dan dia membawa kita kepada sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Saudaraku. Hari ini mungkin kita ketika mengalami kekecewaan, kita tidak bisa melihat kemana Tuhan mau bawa. Kita rasanya kecewa, karena kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak bisa melihat 1 minggu kemudian apa yang akan terjadi pun kita tidak tahu. 1 bulan kemudian apa yang terjadi kita tidak tahu. Ketika Tuhan merancangkan Yusuf untuk menjadi penguasa, Yusuf hanya tahu dia mungkin akan menjadi penguasa dalam mimpinya. Tetapi Yusuf tidak tahu di manakah dia akan jadi penguasa. Yusuf tidak tahu. Dan tampaknya dari mimpi yang dia peroleh, tampaknya dia akan memperoleh hidup yang baik. Ternyata dia dijual, jadi budak. Kemudian dia difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudaraku, itu adalah keadaan yang tidak baik. Dan dia menjalani itu bukan sehari, dia bukan menjalani bukan 2 hari. Dia menjalani beberapa belas tahun, saudaraku. Dan kemudian apa yang terjadi? Ketika tiba pada waktunya Tuhan menggiring dia mulai dari sumur sampai kepada dijual ke orang Mesir ini, dan kemudian masuk rumah Potifar, kemudian masuk penjara, kemudian naik lagi sampai ke istana Mesir. Saudaraku, hari itu hidupnya baru berubah. Siapa yang bisa melihat jalan hidup Yusuf yang seperti itu? Yusuf nggak bisa melihat itu. Ketika dia menjalani semuanya, Yusuf tidak bisa melihat itu. Tetapi satu hal, Yusuf begitu mempercayai Tuhan Allahnya. Dan dia tidak mau melukai, dia tidak mau melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhannya. Ketika dia punya kesempatan, ketika Tante Potifar mengajak dia untuk selingkuh, untuk berzina, Yusuf nggak mau. Tuhan, aku nggak mungkin akan melakukan hal yang akan berbuat dosa di hadapan Tuhan seperti itu. Saya nggak akan lakukan seperti itu. So, walaupun dia hidup di dalam banyak mungkin kepahitan, dia hidup di banyak keadaan yang tidak baik, tapi Yusuf tetap membawa hidupnya untuk ada di dalam rancangan Tuhan. Dan dia tidak mau melakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ketika
hidup kita mengecewakan, satu hal, kita harus tetap hidup di dalam rancangan Tuhan. Tetap biarkan kita hidup di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu bagaikan langit dan bumi, jauhnya dengan rancangan kita. Dan kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, aku sungguh tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi aku percaya bahwa Yeremia 29 ayat 11 katakan bahwa rancanganmu kepadaku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Hari ini aku sungguh tidak mengerti. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan ajar aku supaya aku bisa mengerti. Ada seorang tentara, dia dalam perjalanan dia numpang di jalan. Ini di luar negeri ya. Dia numpang mobil. Kemudian ada satu mobil mewah, ya enggak, mobil limusin yang berhenti memberikan tumpangan. Maka tentara ini masuk ke dalam mobil dan kemudian mereka mulai ngobrol-ngobrol dengan pemilik mobil itu. Ya enggak? Ngobrol-ngobrol saudaraku, dan si tentara ini tiba-tiba digerakkan oleh Roh Kudus untuk menanyakan apakah si bapak ini sudah percaya kepada Tuhan. Dia menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Singkat cerita, si bapak ini yang pemilik mobil ini, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah kemudian bapak ini katakan, engkau sudah melakukan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidup saya. Ini aku kasih kamu kartu nama. Satu hari ketika kau datang lewat ke Chicago, kau mampirlah ke tempatku. Kita ngobrol-ngobrol. Dan tentara itu turun, mereka berpisah saudaraku. 5 tahun kemudian si tentara ini kebetulan mampir lewat Chicago. Dia bilang, aku ingat ada satu bapak ini yang menawarkan aku, datanglah main-main ke tempatku di Chicago. Dia keluarkan kartu nama dan dia mulai mencari bapak itu. Dia sampailah ternyata satu tempat yang sangat mewah, satu kantor yang gedung yang luar biasa. Dan dia mulai menanyakan kepada security. Security bilang, dia tanyakan, Pak saya mau ketemu sama bapak ini. Security lihat kartu nama, kamu dapat dari mana ini kartu nama? Ini bapak ini sendiri yang kasih saya. Ya enggak? Oke, saya antar kamu. Diantarlah sampai ke satu ruangan yang kemudian disambut oleh seorang wanita. Wanita ini rupanya adalah istri daripada bapak itu, saudaraku ya. Dan wanita ini disodori kartu nama yang diterima oleh si tentara ini. Wanita ini kaget, kamu dapat dari mana kartu nama ini? Saya dapat dari bapak ini sendiri. Dan kemudian si tentara mulai menceritakan perjalanan dia numpang di mobil itu dan bagaimana dia menceritakan tentang Yesus, bagaimana bapak ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Dia katakan, bapak ini, suami saya ini sudah mati 5 tahun yang lalu. Jadi rupanya hari itu di dalam perjalanan pulang dari luar kota, di hari di mana si tentara ini menumpang, dan dalam perjalanan pulang itu bapak itu mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal, saudaraku. Istrinya begitu kecewa kepada Tuhan karena istrinya berdoa terus begitu lama supaya suaminya bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan ketika dia mendengar suaminya mati dan dia setahu istrinya bahwa suaminya itu belum diselamatkan, dia begitu kecewa kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak selamatkan dia? Tuhan tidak tepat janji. Tuhan tidak menjawab doa. Dia begitu kecewa dan dia meninggalkan Tuhan dan dia tidak mau lagi pergi beribadah, tidak mau lagi ke gereja dan dia tidak mau berhubungan segala sesuatu yang berbau rohani, saudaraku. Hari itu dia mendengar berita dari tentara itu, bagaimana suaminya diselamatkan. Saudaraku, dia begitu terharu dan dia begitu bersuka cita, dia menangis terus, dia ngomong, dia tahu bahwa Tuhan menjawab doa. Tuhan menjawab doanya. Walaupun dia tidak tahu Tuhan menjawab doa. Tuhan punya cara untuk menjawab doa. Bahkan ketika Tuhan menjawab doa, kadang-kadang kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Dia nggak punya rancangan yang buruk, saudaraku. Saya mengalami hal yang menyedihkan. Ketika istri saya dipanggil oleh Tuhan, saya begitu sedih. Saya rasa, Tuhan, kenapa Tuhan ambil dia? Tuhan, aku perlu dia.
Tuhan, bukankah kau berjanji bahwa engkau menjawab doa? Tuhan, bukankah kau berkata bahwa rancanganmu kepada kami bukan rancangan kecelakaan? Terus di manakah itu Tuhan? Di manakah semua janjimu itu Tuhan? Tuhan, kenapa rancanganmu seperti itu? Aku tidak bisa mengerti Tuhan. Saya sempat larut beberapa hari di dalam kesedihan, saya menangis terus. Saya tidak siap untuk kehilangan orang yang saya kasih. Sampai satu pagi, satu kali ketika saya sedang melihat deretan buku-buku, saya sedang merenung, saya sedang mengingat akan istri saya sedang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau mengambil dia? Tiba-tiba Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa rancangan Tuhan untuk istri saya sudah selesai. Dia merancangkan istri saya adalah hidup dalam hidup yang terbaik. Dia merancang istri saya itu sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai ibu gembala yang baik, sebagai pemimpin di dalam perusahaan yang baik. Dan dia sudah menjalankan semua fungsinya di dalam keadaan yang terbaik. Dan Tuhan menunjukkan kepada saya bagaimana istri saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Dan dia sudah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan buat dia. Saya bertanya, kenapa Tuhan harus mati Tuhan? Ya enggak? Bukankah kau bisa pakai dia? Tuhan menunjukkan kepada saya ada begitu banyak murid-murid Tuhan Yesus yang juga mati. Dan mereka mati bukan seperti yang mereka ingini. Mereka tidak mati baik-baik. Ada yang mati ya ditarik oleh kuda, ada yang disalib terbalik, ada yang dibunuh, semuanya mati, semuanya tidak dalam keadaan baik. Tetapi mereka semua sudah hidup di dalam rancangan Tuhan. Mereka sudah menjalankan fungsi mereka dan mereka mengakhiri pertandingan mereka dengan baik. Dan Tuhan mengingatkan kepada saya, istrimu sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik di dunia ini. Rancanganku kepada dia sudah selesai. Dan sekarang aku membawa dia datang kepadaku dengan pelita yang menyala. Tapi rancanganku kepadamu belum selesai. Tuhan ingatkan kepada saya bahwa rancangannya kepada saya belum selesai. Rancangannya kepada istri saya sudah selesai. Dan saya harus hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Iblis mau saya keluar daripada rancangan Tuhan. Iblis mau saya hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam kepahitan. Tetapi Tuhan mau saya hidup di dalam rancangan Tuhan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada banyak hal kejadian. Baik di dalam keuangan, mungkin di dalam kesehatan, mungkin di dalam keluarga, dalam hal apapun. Kita tentu saja menginginkan semuanya baik-baik saja. Tetapi saya mau katakan, pada saat kita mengalami kekecewaan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita harus percaya, itu rancangan Tuhan belum selesai. Belum selesai. Karena rancangan Tuhan buat kita adalah baik adanya. Dan dia merancangkan hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, perjalanan hidup kita masih panjang. Kejadian buruk yang kita alami hari ini tidak menentukan kehidupan kita selanjutnya. Tetapi respon kita, reaksi kita terhadap kejadian buruk yang mengecewakan kita, itu sangat menentukan kepada kehidupan kita yang akan datang. Hari ini saya mengajak saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali engkau sedang hidup di dalam kekecewaan, engkau sedang mengalami hal-hal yang membuat engkau frustasi. Ketahuilah, Tuhan merancangkan yang terbaik. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dari dulu sampai sekarang dan dia tidak akan pernah berubah. Dan dia terus akan merancangkan yang terbaik. Hanya saja apa yang dia rancangkan dengan apa yang menjadi rancangan kita mungkin berbeda. Hanya saja jalan yang dia inginkan, yang dia tentukan buat kita, mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan berjanji,
Dia katakan rancangannya buat kita, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Jangan biarkan engkau hidup dengan kekuatanmu sendiri. Jangan biarkan engkau hidup di luar daripada rancangan Tuhan, karena engkau akan menuju kebinasaan. Hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk kita mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia merancangkan hidup yang baik. Itu yang pertama. Ketika kita sedang mengalami kekecewaan, yang pertama adalah engkau harus terus mempercayakan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia merancangkan yang terbaik. Karena ketika Tuhan merancangkan yang terbaik, semuanya itu akan baik adanya. Saya merasakan bahwa saya kecewa. Yes, saya kecewa karena ditinggalkan. Tetapi rancangan Dia untuk istri saya baik adanya. Rancangan Dia untuk istri saya sudah selesai. Hari ini saya harus melihat itu dengan baik. Dan saya harus melanjutkan hidup saya dan melanjutkan rancangan Tuhan di dalam hidup saya. Yang kedua, ketika kita sedang mengalami kekecewaan, Tuhan menginginkan kita untuk kita hidup tetap mempercayai firman Tuhan. Barangkali ketika kita di dalam pergumulan, kita sudah berdoa, kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa terus menerus, kita memperkatakan firman Tuhan, kita mempercayai firman Tuhan, dan kita percaya bahwa itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika itu tidak terjadi di dalam hidup kita, seringkali kita menjadi kecewa dan kita menganggap bahwa firman Tuhan adalah bohong adanya. Kita menganggap bahwa firman Tuhan itu tidak benar. Ternyata itu tidak terjadi. Ternyata Tuhan bohong, saudaraku. Seringkali kita menjadi tidak lagi mempercayai firman Tuhan. Kita tidak lagi mau hidup mengikuti firman Tuhan. Kita merasakan gak ada gunanya saya mengikuti firman Tuhan. Gak ada gunanya saya mempercayai firman Tuhan. Ternyata saya tidak mengalami apa yang saya inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini kita mau mengerti bahwa manusia baru kita harus hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan ini, kasih karunia di dalam Yesus, itu memberikan segala yang terbaik. Segala rancangan Tuhan yang terbaik, seperti Dia rancangkan buat Adam, itu semuanya ada di dalam Yesus. Dan ketika kita hidup di dalam Yesus, maka Dia memberikannya dengan limpah di dalam hidup kita. Tetapi kasih karunia ini baru bisa kita terima apabila kita memiliki iman untuk mempercayai Yesus, mempercayai apa yang Dia lakukan, mempercayai firman-Nya. Nah, iman inilah yang bisa mengambil kasih karunia itu. Iman ini yang bisa menerima semua kasih karunia yang dilakukan oleh Yesus. Tanpa iman, firman Tuhan katakan, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan menginginkan kita punya iman, mempercayai. Dan manusia baru kita hidupnya dari kasih karunia. Engkau harus mempercayai, dan iblis mau engkau tidak mempercayai sehingga engkau tidak menerima kasih karunia yang dari Tuhan. Iblis mau engkau menjadi tawar hati. Iblis mau engkau kecewa. Iblis mau engkau tidak mempercayai firman Tuhan. Engkau tidak mempercayai Tuhan. Engkau menganggap dia penipu. Engkau menganggap semuanya itu tidak berlaku. Tetapi kita harus percaya rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Ingat yang pertama itu. Dan kita harus percaya firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Ketika Tuhan mengajarkan kepada saya bahwa Yesus telah mati bagi kita dan menanggung semua dosa kita. Yesus menanggung semua hukuman atas dosa kita. Termasuk kutuk, termasuk sakit penyakit. Maka itu tidak ada lagi dalam diri kita. Dan kita percaya, saya mempercayai, dengan istri saya mempercayai. Kami percaya bahwa sakit penyakit tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Dan sejak saat itu saya selalu mempercayai bahwa sakit penyakit tidak berkuasa atas hidup saya. Sehingga ketika saya sakit, ketika saya mengalami
sakit apapun gitu, termasuk waktu itu saya mengalami sakit tipes, sakit apapun, saya selalu menolak. Saya katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Yesus sudah tanggung semua hukuman atas dosaku. Yesus sudah bebaskan aku dari sakit penyakit. Aku tidak akan menjalani sakit penyakit. Dan apa yang terjadi? Saya mengalami. Dan semua sakit penyakit itu, ketika saya mengalami sakit itu, saya tolak dan saya mengalami kesembuhan. Tetapi saya begitu kecewa ketika saya lihat kenapa istri saya tidak sembuh. Istri saya sembuh ketika dia sakit kepala, ketika dia sakit yang lain, dia tolak dan dia sembuh. Tetapi untuk penyakitnya yang satu ini, dia tidak sembuh dan dia pergi. Saudaraku, begitu mudah untuk kita pada saat-saat seperti saya alami ini, untuk kita menjadi tidak percaya kepada firman Tuhan. Tetapi ketika saya terus merenung dan Tuhan mengingatkan kepadaku, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Tuhan itu adalah Tuhan yang berintegritas terhadap firman-Nya sendiri. Tuhan berintegritas. Cuman kadangkala ketika Tuhan mempunyai rancangan yang lebih baik daripada kita, yang tidak sama dengan rancangan kita, seringkali kita tidak bisa menerimanya. Tetapi Tuhan mau kita mempercayai bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan ketika kita tidak mempercayai firman Tuhan, kita tidak mau dan mendengar firman Tuhan, maka yang terjadi, maka iman itu tidak akan pernah muncul. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita sudah tidak tertarik lagi kepada firman Tuhan, maka kita tidak akan memiliki iman terhadap firman itu. Kita tidak akan mempercayai. Dan ketika kita tidak memiliki iman, tidak mempercayai, kita juga tidak akan menerima kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian di kayu salib. Kita tidak akan memiliki. Karena apa? Karena tanpa iman engkau tidak mungkin akan bisa menerima kasih karunia. Kita menerima kasih karunia itu dengan iman kita, dengan kepercayaan kita. Kita menerima ketika kita mempercayai firman-Nya. Kita mempercayai Dia. Kita mempercayai apa yang Dia lakukan bagi kita. Kita mempercayai rancangan Dia. Hari ini Tuhan mau mengajar kepada kita. Hiduplah tetap berdasarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ketika engkau tidak lagi mau mendengar Tuhan berbicara kepadamu. Ketika engkau tidak lagi tertarik kepada apa yang Dia bicarakan kepadamu dalam firman Tuhan. Maka semua rancangannya, semua kasih karunia itu tidak ada di dalam dirimu. Hari ini kita mau belajar bersama-sama. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Yesus, Tuhan kita, memberikan begitu banyak janji kepada kita melalui firman-Nya. Biarlah kita pegang erat-erat. Percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan katakan, aku bukan Tuhan yang dapat berdusta. Aku bukan manusia sehingga dapat berdusta. Masakan aku berfirman dan tidak melakukannya. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang akan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kau percaya. Kalau engkau percaya. Tetapi ketika kita tidak percaya, ketika kita ragu-ragu, kita tidak akan menerima. Apalagi ketika kita kecewa dan kita menolak firman Tuhan, kita tidak mungkin akan hidup di dalam kasih karunia-Nya. Hari ini di dalam kekecewaan kita, saya mengajak kita. Mungkin engkau sedang mengalami krisis. Melalui pandemi ini engkau mengalami krisis di dalam keuangan. Mungkin engkau mengalami krisis di dalam rumah tanggamu. Barangkali engkau sedang mengalami gangguan pada kesehatanmu. Hari ini mari kita temukan firman Tuhan, janji Tuhan. Dan percayalah bahwa rancangan Tuhan buat kita adalah rancangan yang terbaik. Ketika Dia belum selesai merancangkan engkau, Dia akan terus merancangkan. Dia akan terus membawa engkau, menggiring engkau sampai engkau mengalami rancangan yang terbaik baginya. Tuhan tidak akan mengkhianati kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia katakan, engkau Bapa yang jahat di dunia tahu pemberian yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapa di sorga. Bapa kita di sorga, Dia tahu bagaimana memberikan pemberian yang terbaik. Dia tidak akan memberikan pemberian yang buruk. Mari kita terus mempercayai Tuhan kita. Mari kuatkan iman kita. Kuatkan kepercayaan kita. Bawa seluruh hidup kita. Percayakan seluruh hidup kita kepada
Tuhan. Biarkan dia merancangkan hidup kita. Biarkan firman Tuhan terus menuntun kita. Saya percaya apa yang kita alami hari ini belum selesai. Kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang sudah Tuhan persiapkan di depan kita. Yusuf tidak bisa melihat hari-harinya yang baik, di bagaimana dia dimuliakan menjadi penguasa. Dia tidak bisa melihat itu ketika dia menjadi budak. Ketika dia ada di dalam penjara, dia tidak bisa melihat itu. Daud tidak bisa melihat itu ketika dia masih di dalam pelarian. Dia tidak bisa melihat kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi dia sebagai raja. Daud tidak bisa melihat itu. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ketika Daud selalu membawa hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dia selalu minta tuntunan Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan. Dia begitu mempercayakan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia mengalami rancangan Tuhan yang terbaik. Saya percaya setiap kita akan mengalami rancangan Tuhan yang terbaik. Sangat mudah untuk kita kecewa, tapi jangan kita keluar dari rancangan Tuhan. Mari kita tetap menguatkan kepercayaan kita. Kita hidup di dalam rancangan Tuhan dan hidup berpegang erat kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur hari ini Kau mengajar kami untuk kami hidup di dalam rancangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam masa kesesakan kami Tuhan, begitu mudah untuk kami jatuh dan kami terhilang daripada-Mu. Iblis terus menanamkan pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang negatif terus menggiring kami untuk kami boleh hidup keluar dari rancangan-Mu. Tapi kami bersyukur Roh Kudus selalu menolong kami sehingga terus menggiring kami supaya kami terus hidup di dalam rancangan-Mu. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu kepada kami bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera yang penuh harapan. Hamba berdoa Bapa, kiranya setiap anak-anak-Mu boleh mengalami rancangan yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan lutut yang goyah Tuhan. Kuatkan Tuhan Yesus anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami kekecewaan Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka Tuhan. Biar Roh Kudus menolong mereka untuk mereka boleh memandang terus kepada-Mu, mempercayai Engkau dengan seluruh hidup, dengan seluruh hati mereka, hidup mereka Tuhan. Untuk mereka boleh mengalami rancangan-Mu, hidup di dalam rancangan-Mu. Engkau tolong anak-anak-Mu untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan terus Tuhan. Untuk memegang erat-erat setiap kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau berkata bahwa perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah roh dan firman-Mu adalah hidup yang akan memberikan kami hidup yang terbaik Tuhan Yesus. Tolong setiap anak-anak-Mu Bapa untuk mereka boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu bertentangan dengan hati mereka, bertentangan dengan pikiran mereka. Tetapi ajar mereka untuk mereka terus membangun iman mereka. Untuk terus mempercayai. Dan sehingga mereka boleh menerima setiap penggenapan daripada firman Tuhan itu. Menerima kasih karunia yang limpah oleh karena kepercayaan mereka kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh Kudus akan menolong anak-anak-Mu sampai mereka mengalami kemenangan dan kemuliaan yang sudah Kau sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita, arahkan mata dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.